Sejenak Bijak, edisi Selasa, 6 Oktober 2020. Tema: Ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur 34 ayat 14 dan 15. Saudaraku, ungkapan Jawa ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana adalah nasihat bijak akan arti pentingnya ucapan dan cara berpakaian kita. Ajining diri ana ing lati mempunyai makna bahwa harga diri seseorang sangat dipengaruhi oleh ucapannya. Seseorang yang menyampaikan ucapan secara benar, jujur, sopan, dan yang dilandasi dengan data dan fakta yang akurat akan memberi citra positif bagi orang tersebut. Sebaliknya, ucapan yang disampaikan secara kasar, ngawur, waton jeplak, alias tanpa dasar yang kuat, apalagi sering mencela-mencele, esuk dele sore tempe, akan membangun citra negatif pada diri orang tersebut. Untuk itu, setiap orang dituntut untuk lebih berhati-hati dalam berucap. Pilihlah perkataan atau diksi yang baik yang dapat menumbuhkan semangat saling percaya. Sebelum mengucapkan sesuatu, pertimbangkanlah terlebih dahulu dampak yang bisa ditimbulkan dari ucapan kita. Ingat sabda Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sedangkan ajining raga ana ing busana mempunyai makna bahwa pakaian atau busana juga memiliki peranan penting dalam membangun citra diri seseorang. Orang dengan busana atau pakaian yang rapih, bersih, dan sopan akan memberi citra diri yang positif bagi orang tersebut. Sebaliknya, orang dengan pakaian yang acak-adut atau berantakan, apalagi tidak sopan, akan memberi citra negatif pada diri orang tersebut. Untuk itu, setiap pribadi dianjurkan untuk membangun citra diri yang baik dengan berpenampilan yang baik. Kendati demikian, jangan sampai kita mengagung-agungkan pakaian, seolah-olah dengan berpakaian yang serba indah dan mahal, maka kita akan dipandang sebagai orang yang baik-baik. Ingat nasihat bijak dari Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 3-4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin.